Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Ekalfianti dari kelompok 2 mata kuliah belajar pembelajaran anak usia dini. Adapun materi saya yaitu tentang teori pembelajaran kognitif untuk anak usia dini. Adapun tokoh dan teori pembelajaran kognitif untuk anak usia dini, yang pertama itu menurut Jean Piaget. Perkembangan kognitif akan terdiri dari beberapa tahap. Piaget menyatakan bahwa yang pertama itu anak selain meniru juga aktif dan kreatif dalam mengatasi bahasa ibunya. Kemudian yang kedua, kemampuan untuk menguasai bahasa tersebut didasari oleh adanya kognisi. Kemudian yang ketiga, kognisi tersebut memiliki struktur dan fungsi. Kemudian menurut Vygotsky, kognitif anak-anak tumbuh tidak hanya melalui tindakan terhadap objek, melainkan juga oleh interaksi dengan orang dewasa dengan teman sebayanya. Menurut Vygotsky, interaksi sosial inilah kunci dari belajar. Kemudian, menurut Brunner, perkembangan kognitif manusia berkaitan dengan kebudayaan, dengan teorinya yang disebut discovery learning. Ia mengatakan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan pada anak untuk menemukan suatu aturan. Teori belajar Ausubel biasa disebut dengan teori belajar bermakna atau meaningful learning. Proses pembelajaran terjadi ketika siswa mampu mengasimilasikan pengetahuan yang baru dimilikinya dengan pengetahuan yang baru. Kemudian, menurut Gardner, belajar dipandang sebagai proses pengolahan informasi dalam otak manusia. Dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi, kemudian diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar. Kemudian aplikasi teori dalam pembelajaran anak usia dini. Yang pertama itu penerapan teori Jean Piaget dalam pembelajaran adalah bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Kemudian Piaget membagi 3 proses belajar, yaitu yang pertama asimilasi, akomodasi, ekulibrasi. Kemudian teori Vygotsky mempunyai 2 penerapan utamanya, yaitu pertama ialah keinginan untuk menyusun rencana pembelajaran kerjasama di antara kelompok-kelompok anak yang mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-beda pengajaran. Kemudian yang kedua, menekankan perencanaan dengan anak yang mengambil mungkin banyak tanggung jawab untuk belajar mereka sendiri. Lanjut, penerapan teori Brunner yang terkenal dalam dunia pendidikan adalah kurikulum spiral, di mana materi pelajar menurut adanya pengulangan maka diberikan mulai dari taman anak-anak sampai perguruan tinggi. Kemudian penerapan teori Ausubel disebut dengan meaningful learning, yaitu belajar bermakna. Ausubel yaitu seseorang belajar yang mengasosiasikan fenomena dari ke dalam struktur pengetahuan.